Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dilakukan oleh surveyor yang dikenal dengan RDOBS. Penjelasannya adalah 1. Surveyor akan melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. 3. Surveyor akan melakukan observasi. 4. Surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir, surveyor akan meminta sobat sehat untuk melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-357 yang akan membahas kriteria 2.3.1 tentang dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan UKM Puskesmas. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar Puskesmas sebagai fasiankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di Puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi Puskesmas revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1, kepemimpinan dan manajemen Puskesmas, bab 2, upaya kesehatan masyarakat, bab 3, upaya kesehatan perseorangan, laboratorium, dan pelayanan kefarmasian. Bab 4, program prioritas nasional. Bab 5, peningkatan mutu Puskesmas. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Standar akreditasi Puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Nah, semuanya itu berkurang menjadi standar akreditasi versi revisi yang terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap versi revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut ini. Materi baru yang disempurnakan itu meliputi 1. Indikator mutu, 2. Sasaran keselamatan pasien dan pencegahan serta pengendalian infeksi, 3. Manajemen fasilitas dan keselamatan serta keselamatan dan kesehatan kerja, 4. Germas, 5. UKM esensial, 6. PPN, 7. PISPK, 8. area prioritas, 9. penilaian terhadap Dinkes. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen Puskesmas melalui P1, P2, dan P3. Nah, mulai video 352, kita akan membahas bab 2, yaitu upaya kesehatan masyarakat secara bertahap. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 2 UKM terdiri dari 8 standar. Terlihat ada 8 standar di sana. Kemudian kita lihat gambar 2 di video yang berisi tentang apa saja isi standar, kriteria, dan elemen penilaian dari bab 2. Kita bertemu dalam 20 video yang akan membahas UKM secara bertahap. Sekarang kita akan membahas standar 2.3 yang pernyataannya adalah pergerakan dan pelaksanaan pelayanan UKM dikoordinasikan lintas program dan lintas sektor. Standar ini meliputi 1 kriteria, yaitu kriteria 2.3.1 yang pernyataannya adalah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan UKM Puskesmas. Di video 357 ini kita akan membahas kriteria 2.3.1, dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan UKM Puskesmas. Kita bahas dulu bab 2 dan standar 2.3. Pernyataan bab 2 adalah
penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Selanjutnya kita bahas pernyataan standar 2.3. Penggeraan dan pelaksanaan pelayanan UKM dilakukan dan dikoordinasikan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait. Penggeraan dan pelaksanaan pelayanan UKM dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman, panduan, prosedur, dan kerangka acuan yang disusun dan dikoordinasikan melalui forum lokakarya mini bulanan dan triwulan. Selanjutnya kita bahas kriteria 2.3.1. Pernyataannya adalah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan UKM Puskesmas. Selanjutnya kita akan membahas pokok pikiran dari kriteria 2.3.1. Meliputi keberhasilan pelaksanaan pelayanan UKM hanya dapat dicapai jika dilakukan komunikasi dan koordinasi, baik lintas program maupun lintas sektor terkait, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, perbaikan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM. Berbagai mekanisme komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan, antara lain melalui pertemuan-pertemuan, lokakarya mini, dan penggunaan media atau teknologi informasi. Kebijakan dan prosedur komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan UKM perlu ditetapkan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan UKM. Evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya kita akan bahas elemen penilaian. Elemen penilaian terdiri dari 1. Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas melakukan komunikasi dan koordinasi kepada lintas program dan lintas sektor terkait sesuai kebijakan, panduan, dan prosedur yang ditetapkan. Di sini surveyor akan melihat dokumentasi dan melakukan wawancara. Kemudian yang kedua, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi yang sudah dilaksanakan. Di sini surveyor akan melihat bagaimana pendokumentasiannya, kemudian melakukan wawancara. Berikutnya kita lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 2.3.1.1. Kemudian kita juga akan lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 2.3.1.2. Di video 357 ini dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian dari kriteria 2.3.1. Dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan UKM Puskesmas itu meliputi dokumen notulen bukti pertemuan, laporan kegiatan, foto, dan lain-lain. Forum evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi pelayanan UKM. Kemudian siap untuk diwawancarai tentang kegiatan komunikasi dan koordinasi dalam pelayanan UKM dan evaluasi serta tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi pelayanan UKM. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi Puskesmas edisi kedua versi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 357 ini kita telah membahas kriteria 2.3.1 dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan UKM Puskesmas. Ini dari standar 2.3 dari bab 2 UKM versi revisi. Kita akan bertemu kembali di video 358 yang akan membahas tentang kriteria 2.4.1. Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan,
dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksanaan kegiatan UKM, dan penggunaan sumber daya. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.